Padahal kita sudah sampaikan, masa lalu itu tidak boleh lagi dilihat. Di dalam Islam tidak dipandang masa lalu. Orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah berhenti daripada masa lalunya, dia udah bertaubat kepada Allah, udah Allah ampuni, Allah Ghafurur Rahim, udah gak perlu lagi dilihat. Kenapa? Karena kalau kita melihat masa lalu, nggak akan ada satupun orang yang selamat di dunia ini, nggak akan ada. Kenapa? Karena manusia semua punya masa lalu yang kelam. Siapa yang menjamin dirinya orang suci nggak punya masa lalu yang kelam? Siapa? Kalau ada orang mengatakan, oh saya orang suci, saya nggak punya masa lalu kelam, saya memang dari lahir sudah menjadi orang yang istiqomah. Sombong itu namanya. Sombong. Dia merendahkan orang lain, berarti dia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kan sombong itu definisinya apa kata Rasulullah? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran, sudah jelas datangnya dari Al-Quran dan hadis, dia nggak percaya, kemudian dia rendahkan orang lain. Itulah sombong. Merasa dirinya yang paling tinggi dan yang paling hebat daripada orang lain. Nah, 12 tahun kenabian tadi masuk 12 orang tokoh daripada Ansor, suku Aus dan Khazraj. Dan mereka memang masuk Islam karena memang mendengar orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi ini di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka kerjaannya orang Yahudi mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj ini. Tujuannya agar apa? Agar mereka aman. Karena mereka minoritas di situ. Mereka khawatir jumlah mereka sedikit, sedangkan Aus dan Khazraj itu jumlahnya banyak, dan itu adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, kalau nggak dibenturkan kedua suku ini, kita bakal terancam posisinya. Nah, begitulah orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang, dia adu domba antara muslim ini dengan muslim ini, biar mereka aman. Karena mereka tahu kalau kita lawan muslim ini nggak mungkin kita bisa menang. Jumlah mereka banyak. Caranya bagaimana? Hancurkan dari dalam. Adu domba. Dia adu domba Aus dan Khazraj. Dan ketika mereka mengadu domba Aus dan Khazraj, mereka selalu ya mengatakan slogan-slogan, akan muncul nabi terakhir di kota ini, dan kami akan menjadi orang yang pertama mengikuti Nabi Muhammad, dan kalian bakal kami binasakan semuanya. Jadi diancam begitu. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj ketika mendengar dakwah Nabi SAW, mereka ingat, ini yang sering dislogankan oleh orang-orang Yahudi, yang sering mereka ancam kita. Kita beriman duluan daripada orang Yahudi yang beriman pertama, kemudian kita dihabisi. Mending kita yang pertama. Dan memang orang Yahudi, orang-orang Madinah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan memiliki keutamaan, bahkan disebut dengan keutamaan kota Madinah, mereka araqul qulub. Hati mereka itu lembut. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda keimanan salah satunya adalah hubbul ansor, dan tanda-tanda kepada kenifakan adalah bughdul ansor, membenci al ansor. Makanya kata Rasulullah, alamatul iman hubbul ansor wa alamatul nifaq bughdul ansor. Alamat salah satu daripada keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah. Dan salah satu daripada tanda kenifakan adalah dengan kita membenci orang-orang Ansor. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ke kota Madinah, maka permudahlah urusan kita dengan mereka, orang-orang Madinah. Kenapa? Karena itu tanda kecintaan kita kepada mereka. Kalau kita mau beli sesuatu barang, udah, kalau bisa nggak tawar, jangan tawar, langsung beli. Karena termasuk daripada tanda keimanan adalah mencintai mereka. Nah, 12 tahun kenabian tadi masuk Islam, 12 orang tadi daripada tokoh orang-orang suku Aus dan Khazraj. Kemudian kita sudah sampaikan juga di kajian yang lalu, setelah mereka beriman, 12 orang ini tadi, mereka juga meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengutus kepada mereka seorang sahabat yang alim, agar menemani mereka untuk berdakwah di kampung halaman, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Maka diutuslah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Mus'ab bin Umair. Nah, tahun depannya artinya 13 tahun kenabian. Tadi kan 12 tahun disebut dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Tahun depannya 13 tahun ternyata sudah bertambah. Yang tadinya cuma 12 orang, ternyata bertambah, laki-lakinya 73 orang, kemudian wanitanya 23 orang. Subhanallah, bertambah dalam 1 tahun. Kemudian di tahun itu juga datang surat dari Mus'ab bin Umair. Setelah Bai'atul Aqabah yang kedua sudah kita sampaikan, salah satu daripada bai'at ini adalah sumpah setia, bahwasannya mereka akan melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian mematuhi apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di tahun itu datang surat Mus'ab bin Umair tadi, utusan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah yang disuruh untuk berangkat ke Madinah untuk menemani tadi dalam rangka berdakwah. Datang surat dari Mus'ab bin Umair tahun 13 kenabian yang isinya
"Ya Rasulullah, tidak ada satupun pintu rumah di kota Madinah kecuali telah masuk cahaya keimanan, artinya sudah percaya dan yakin masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan beriman engkau adalah utusan Allah." Tidak ada satu pintu pun, kata Mus'ab bin Umair. Artinya mayoritas orang-orang Madinah sudah memeluk Islam. Itu di tahun 13 kenabian. Maka karena siksaan, gangguan orang-orang musyrikin Quraisy begitu bertambah terus dan terus bertambah, apalagi tadi sudah kita sampaikan di tahun 10 kenabian setelah wafatnya Khadijah Ummul Mukminin, begitu juga wafatnya Abu Thalib pamannya Rasulullah, bertambah lagi siksaan dan gangguan. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang melindungi Rasulullah, sudah tidak ada yang disegani oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena sudah wafat Abu Thalib. Satu-satunya yang mereka segani setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah adalah Abu Thalib. Abu Thalib wafat, sudah kelar berarti urusan. Nggak ada lagi yang kita segani satupun, nggak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengganggu si Muhammad. Dan itu bertambah terus. Akhirnya 13 tahun kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Karena tadi sudah dapat surat dari Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun pintu rumah di kota Madinah kecuali sudah memeluk agama Islam." Artinya mayoritas muslimin sudah ada di kota Madinah, siap untuk menyambut engkau wahai Rasulullah, maka pindahlah kemari. Itu maksudnya Mus'ab bin Umair. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung pindah. Para sahabat-sahabatnya dulu yang diperintahkan, para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semua hijrah ke kota Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, karena nggak ada yang berani terang-terangan. Kalau terang-terangan bakal dibunuh sama orang-orang musyrikin Quraisy. Semua sembunyi-sembunyi, malam-malam, tengah malam ya. Mereka ngendap-ngendap, ngumpet-ngumpet, bawa barang seadanya, pergi pindah ke Madinah. 20 orang, 30 orang bergelombang. Nggak langsung begitu, karena kalau langsung ketahuan kan. Tiba-tiba kaum muslimin nggak ada lagi di Mekah, kaget orang musyrikin Quraisy. Berangkat 20 orang dulu, besok 30 orang. Pokoknya dicicil sampai habis. Sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali Rasulullah dengan putri-putrinya dan Abu Bakar dengan putri-putrinya. Sisanya semua udah pergi. Semua dalam keadaan sembunyi-sembunyi kecuali satu orang, subhanallah. Semuanya ngumpet-ngumpet, ketakutan, kecuali Umar ibnul Khattab. Yang lain pada hijrah tengah malam, dia di siang bolong hijrahnya. Dalam keadaan bukan ngumpet-ngumpet, dia bawa pedangnya, dia bawa tombaknya, dia siap dengan baju perangnya, dia tawaf dulu 7 kali depan Ka'bah sambil teriak, "Hai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah." Setiap mutar 1 kali teriak, "Wahai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah." Putar lagi Ka'bah, "Wahai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah." Terus begitu selama 7 kali tawaf, karena tawaf di rumah Allah 7 kali. Setelah selesai, dia teriak, "Wahai orang musyrikin Quraisy, siapa yang mau menjadikan istrinya janda dan anaknya jadi anak yatim, temuin aku di balik gunung ini karena aku mau pindah ke Madinah." Artinya apa? Kalau yang mau halangi saya hijrah, ayo kita duel. Cuman dia doang di siang bolong, yang lain pada ngumpet malam-malam, ngendap-ngendap, bawa barang seadanya. Umar bin Khattab apa adanya, pakai baju perang, bawa tombak, bawa pedang. Ayo, siapa yang mau jadikan istrinya itu janda dan anaknya jadi anak yatim, ayo temuin saya di balik gunung ini. Saya mau pindah ke Madinah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'mini ta'if wa fi kulli khair." Kata Rasulullah, mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat di atas kebenaran, kuat di atas al-haq, seperti Umar ibnul Khattab. Makanya disebut al-Faruq, pembeda. Dia bedakan ini hak, ini batil. Namanya hak, harus tetap kita tegas di atasnya. Dia nggak takut dengan siapapun kalau itu benar. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat di atas kebenaran, di atas al-haq, lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Dan semuanya itu baik. Bukan berarti mukmin yang lemah itu nggak dicintai oleh Allah, bukan. Sama-sama dicintai Allah. Tapi kalau dia betul-betul tegas di atas kebenaran, itu yang lebih Allah cintai. Nah, pelajarannya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pelajarannya kita harus menjadi mukmin yang tegas, mukmin yang kuat di atas kebenaran. Jangan mudah goyah iman ini dengan ucapan-ucapan orang.
Ada sebagian orang begitu, baru hijrah, ya, akhwat contohnya yang tadinya dia pakai jilbab kecil, jilbab kan begitu yang nampak lekuk tubuhnya, kemudian dia hijrah pakai jilbab yang lebar, yang besar. Yang laki-laki, yang ikhwannya juga, yang tadinya dia nggak punya jenggot, kemudian dia pelihara jenggot untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Baru dikatakan, ih pakaianmu macam ninja, ih jenggotmu macam kambing, langsung dia cukur jenggotnya, dia ganti jilbabnya. Ini kan namanya nggak tegas, nggak kuat di atas kebenaran, jemaah. Jangan mudah goyah iman itu, biarkan aja. Ada orang mengatakan ini dan itu. Nabi Muhammad SAW juga dicaci dan dimaki. Orang yang paling mulia aja dicaci dan dimaki, apalagi kita, orang yang nggak ada apa-apanya dengan Nabi SAW. Udah istiqomah saja, lanjutkan saja, jelaskan dengan cara yang baik. Ini bukan jenggot kambing, ini adalah jenggot sunnah ajaran Rasulullah. Ini bukan jilbab seperti ninja, ini jilbab memang ajaran syariat Islam. Jelaskan dengan cara yang baik, jangan kita langsung dikata-katain orang, aduh nggak enak, udah. Akhirnya kita kembali ke kebiasaan yang lama. Ini namanya bukan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat di atas kebenaran itu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya jamaah, kalau ada yang mengatakan, kamu ini sok alim, tamtar ke masjid, sholat ke masjid, sok alim. Udah biarkan, alhamdulillah, jelaskan hukumnya. Yang benar adalah kita laki-laki sholat di masjid. Kalau dia bilang sok alim, jangan kita balas, iya saya sok alim tapi kamu sok setan. Jangan gitu. Kalau kita balas ya sama aja, dia menghina kita menghina, apa bedanya kan gitu. Sabar, jelaskan dengan cara yang baik. Kalau memang kita bisa jelaskan dalilnya, sampaikan kepada dia biar dia paham. Ini bukan masalah sok alim, ini memang ajaran Islam untuk kita laki-laki sholat di masjid berjamaah, begitu jamaah. Nah, Umar bin Khattab nggak goyang dia. Apapun yang terjadi, jumpain saya di balik gunung ini. Kalau mau halangin saya hijrah, karena dia tahu ini kebenaran. Ayo. Itu adalah Umar ibnul Khattab. Nah, kita juga harus ya menjadi seperti mukmin yang kuat. Kuat bagaimana? Kuat ketika kita berada di atas kebenaran, kuat tidak goyah iman kita ketika dicela, ketika dimaki, ketika kita mendapat cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Umar ibnul Khattab berangkat. Habis semua sahabat, nggak ada lagi di kota Mekah. Ya. Semuanya udah kosong. Giliran Abu Bakar datang minta izin kepada Rasulullah, karena semua udah pada berangkat nih, ya. Tinggal Rasulullah dengan keluarganya, dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian juga anak-anaknya, putri-putrinya. Abu Bakar juga begitu, tinggal dia dengan putri-putrinya. Nah, datang Abu Bakar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua sahabat-sahabat kita ini udah pada berangkat pindah ke Madinah. Tinggal saya, keluarga saya, dan engkau dan keluargamu, wahai Rasul. Saya mau izin, besok mau pergi hijrah juga. Kata Rasulullah SAW, tunggu sebentar wahai Abu Bakar, jangan dulu, sabar dulu, sabar. Akhirnya ketika semua para sahabat-sahabat Nabi berangkat, sudah nggak ada lagi di kota Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy merasa heran. Wah, ini lama-lama kok kita lihat nggak ada lagi si Fulan nggak ada. Karena yang lain pada sembunyi-sembunyi semua, cuma Umar bin Khattab doang yang berani terang-terangan di siang bolong. Yang lain pada ngumpul-ngumpul, kemana nih cari? Ini udah nggak ada. Lah, ini udah nggak ada. Kan itu. Akhirnya mereka semua berkumpul di tempat yang namanya Darun Nadwah. Tempat berkumpulnya mereka orang-orang Quraisy. Berkumpullah dipimpin sama Abu Jahal. Nah, pada saat itu ada setan yang dia menjelma menjadi seorang yang berasal daripada Najd. Najd ini adalah utaranya Arab Saudi sekarang. Ya, daerah Riyadh dan sekitarnya. Dia menjelma jadi orang yang berpakaian seperti orang dari asal muasal Najd tadi, karena pakaiannya kelihatan beda. Ketika berkumpul, Abu Jahal sebagai pimpinannya bertanya, bagaimana ini? Semua sudah pada keluar dari Mekah, tinggal si Muhammad dan si Abu Bakar doang dan keluarganya. Nah, sebelum si Muhammad juga pergi ke Madinah, sebelum dia hilang, apa yang harus kita lakukan kepada si Muhammad ini, kata Abu Jahal. Maka ada pendapat yang mengatakan, dah ayo kita kurung aja dia di rumahnya biar dia nggak kabur. Kata Abu Jahal, kalau kita kurung di rumahnya, suku-sukunya, yaitu suku Hashim, suku Abdul Manaf, suku Abdul Muttalib, bakal nolong dia, bakal ngeluarin dia dari rumahnya. Karena kan suku-suku Rasulullah juga ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, orang-orang Quraisy itu walaupun beda beda pemahaman, beda keyakinan, tapi kalau atas nama suku mereka nggak peduli. Satu suku mereka diganggu, semua akan bantu. Dulu mereka punya fanatisme kesukuan yang kuat sekali. Jadi suku Nabi Muhammad, suku Hashim, suku Abdul Manaf, suku Abdul Muttalib, walaupun beda keyakinan, tapi kalau Muhammad diganggu, ini suku kami, nggak terima. Mereka bantu. Nah, nggak bisa, kalau kita kurung di rumahnya bakal dibantu sama suku-sukunya si Muhammad.
Ada lagi pendapat yang mengatakan, dah kita usir saja dia dari Mekah Al-Mukarramah. Kata Abu Jahal, kalau kita usir keenakan dia langsung pindah ke Madinah dong. Nggak terima. Orang kita justru rapat ini untuk bagaimana agar si Muhammad nggak kabur. Kalau kita suruh dia pindah dari Mekah, ya makin senang dia pindah langsung ke Madinah, kan gitu. Apa faedahnya kita kumpul di sini rapat? Maka pada saat itu ya Abu Jahal mengatakan, saya punya ide, saya punya rencana. Kita ambil setiap anak muda dari suku-suku Quraisy, karena suku-suku Quraisy itu banyak ya, seperti kita lah orang Indonesia, banyak sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada Sumatera, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, kan gitu, ada Jawa Barat, macam-macam kan sukunya banyak. Nah, kita ambil dari setiap suku itu anak muda yang paling kuat di antara mereka. Kemudian kita perintahkan untuk membunuh si Muhammad dengan sekali tebasan bareng-bareng, artinya keroyokan. Tujuannya apa? Nanti kalau keluarganya si Muhammad, sukunya si Muhammad ingin menuntut balas, nggak mungkin lah. Masa semua orang harus dibunuh? Masa semua orang dari suku Jawa Barat dibunuh, dari suku Jawa Timur dibunuh? Karena kan yang membunuh suku-suku mereka semua. Nah, itu makarnya Abu Jahal. Langsung ketika itu setan tadi yang menjelma menjadi manusia tadi mengatakan, ini adalah pendapat yang paling baik. Subhanallah. Perhatikan jemaah. Ya, pendapatnya Abu Jahal lebih hebat daripada pendapatnya setan. Artinya nih Abu Jahal ini lebih daripada setan udah pikirannya. Sampai setan aja membenarkan. Dia nggak sanggup berpikir seperti itu setan, bagaimana cara untuk membuat makar kepada Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal mampu untuk dia pikirkan itu. Ah, inilah Abu Jahal. Ya, subhanallah. Akhirnya mereka ambil setiap anak muda dari setiap suku. Suku ini diambil satu orang, suku ini diambil satu orang. Berkumpullah semua suku. Nah, diperintahkan kalian harus bunuh si Muhammad dengan sekali tebasan bareng-bareng. Biar darah si Muhammad itu semua kena kepada tangan kalian masing-masing. Jadi nanti kalau dituntut balas, minta dikisos gitu kan, nyawa bayar nyawa, nggak mungkin lah. Siapa yang mau dibunuh? Masa orang banyak begini harus dibunuh semua? Ya kan? Mereka berangkat sampailah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan wahyu oleh Allah. Bakal terjadi begini dan begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dia tidur di kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ali bin Abi Thalib, kau gantikan aku untuk tidur di kasurku. Karena Nabi Muhammad udah tahu ini bakal terjadi begini dan begini. Dan perhatikan, subhanallah, Ali bin Abi Thalib tanpa tanya langsung, "Na'am ya Rasulullah." Betapa besar pengorbanannya Ali bin Abi Thalib. Ini nggak sembarangan jemaah. Antum tahu namanya orang rame, kalau lagi emosi, lagi panas, tiba-tiba ngedobrak pintu, langsung main tebas, nggak pakai periksa dulu, apa nggak mati itu Ali bin Abi Thalib? Nggak sembarangan, bukan berarti oh nggak apa-apa Rasulullah, cuman gantiin doang kan tidur di atas kasur, resikonya tinggi. Bukan cuman gantiin tidur di atas kasur. Namanya orang rame, orang mana peduli mau periksa dulu. Namanya emosi, langsung aja, oh ini Muhammad, taunya kan Muhammad di kasur, karena itu kasurnya Rasulullah, taunya begitu, langsung main tebas, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tanpa tanya. Begitulah pengorbanannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur pakai selimut, ditutupi seluruh tubuhnya Ali bin Abi Thalib, dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai selimut. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Jadi mereka belum masuk, mereka sudah mau siap-siap, sudah ngepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar dalam keadaan pemuda-pemuda tadi, pilihannya orang-orang musyrikin Quraisy yang siap membunuh Rasulullah, dalam keadaan tidak melihat sama sekali Rasulullah keluar lewat di depan mereka, nggak ngelihat sama sekali. Kenapa? Karena Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah yang disebut di dalam surat Yasin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu dinding, di belakang mereka itu dinding, artinya nggak bisa ngelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jalan di depan mereka, tapi mereka matanya nggak tertutup melihat, coba nggak melihat Nabi, seperti dinding aja yang dia lihat. Menoleh ke belakang juga nggak ngelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Mereka nggak sama sekali nggak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat dari Allah yang Allah berikan pada saat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi Rasulullah. Dan ingat baik-baik jamaah, ini pelajaran buat kita juga semuanya. Itu ayat surat Yasin tadi
itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya ya, bukan kepada sembarangan orang. Jadi jangan sampai, karena ada sebagian orang-orang yang berdusta, tidak memiliki dalil, mereka mengada-ngada, tahayul, dikatakan nanti kalau kamu ya ingin nggak kelihatan oleh orang, apalagi kalau ada razia nggak bawa SIM, katanya gitu. Baca tuh surat Yasin tadi ya, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Itu polisi nggak bakal bisa lihat kamu. Ini batil jemaah. Kenapa batil? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk membela kesalahan kita, apalagi ini kesalahan. Bayangkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan pemerintah, selama aturan itu tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya aturan itu ada dua, aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian aturan wad'i. Wad'i itu artinya konun itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak menyelisih perintah Allah wajib kita patuhi. Seperti lampu merah memang ada maslahatnya, seperti apa SIM, surat izin mengemudi. Nah, antum nggak benar yang pertama pakai Al-Quran untuk membenarkan kesalahan, itu udah nggak benar, itu niatnya udah nggak benar. Kemudian yang kedua, itu mukjizat Allah berikan kepada Rasulnya, bukan kepada sembarangan orang. Mana dalilnya? Antum siapa dengan Nabi SAW? Ini hati-hati jemaah. Jadi antum bisa lihat dari situ ya, banyak sekarang dukun-dukun seperti itu, dia pakai ayat Al-Qur'anil Karim untuk membenarkan perdukunannya. Hati-hati. Kalau kita niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang harus kita ketahui. Kalau sudah niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi dipakai untuk hal-hal yang enggak benar, maka itu sudah jelas kebatilan walaupun ayat Al-Qur'an yang digunakan. Karena memang udah enggak benar. Dia pakai ayat Al-Qur'an untuk membenarkan kesalahannya. Padahal Al-Qur'anil Karim hudan lil muttaqin, cahaya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dipakai untuk mendukung kesalahannya. Berarti udah jelas ya, kalau dipakai ayat Al-Qur'an, walaupun ayat Al-Qur'an itu adalah ayat Al-Qur'an yang benar, tapi niatnya sudah nggak benar, maka itu bukan Al-Qur'anil Karim lagi. Bisa jadi itu sihir, bisa jadi itu adalah perdukunan. Jadi gampang antum untuk menilai mana dukun, mana yang memang bukan dukun ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar Nabi Muhammad. Keluar, orang-orang anak-anak muda tadi nggak ada yang lihat satupun. Keluar, pergi ke rumahnya Abu Bakar. Kan Abu Bakar tadi disuruh untuk tahan dulu, jangan pergi hijrah dulu. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar untuk tidak hijrah terlebih dahulu. Rasulullah ingin hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di situ kata Rasulullah, siapa yang ada di rumah? Kata Abu Bakar, ya putriku, yaitu siapa? Asma binti Abi Bakar sama Aisyah. Waktu saat itu masih kecil, belum nikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keluarkan mereka berdua. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin merahasiakan ibadahnya yang akan dia kerjakan berupa hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di sini pelajarannya apa jamaah? Pelajarannya kata para ulama, bahwasannya ibadah itu hukum asalnya harus ditutupi. Itu hukum asalnya. Kalau bisa kita menutupi setiap ibadah kita, itu yang lebih baik. Kecuali kalau memang ada di situ maslahat, ada di situ memang kebaikan, seperti untuk memotivasi orang lain. Contohnya kita bersedekah, kemudian kita sampaikan kepada yang lain, ayo kita bersedekah juga, alhamdulillah saya setiap hari begini dan begini, untuk memotivasi dia biar dia semangat, itu tidak mengapa. Tapi hukum asalnya kalau tidak ada maslahat, tidak ada keperluan, maka kalau bisa ibadah itu apapun itu, kalau bisa ditutup hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu abdut taqi al-ghani al-khafi. Allah itu sangat cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang menutupi ibadahnya dengan harta yang dia miliki. Itu ciri-ciri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang pertama, dia bertakwa. Ketika dia bertakwa, dia juga termasuk orang yang kaya, punya harta. Kemudian dia tutupi ibadahnya, harta yang dia gunakan untuk sedekah itu dia tutupi, tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini hukum asalnya. Kalau memang nggak ada keperluan, ya nggak usah lah kita tampak-tampakin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran buat kita, ya. Banyak orang-orang subhanallah pergi haji itu ibadah, subhanallah, bagus itu haji, ya, rukun Islam, dia melaksanakan ibadah haji ketika dia mampu. Tapi kalau memang tidak
ada orang yang tahu itu lebih bagus jemaah. Makanya sering saya tanya, ada orang-orang yang mengundang kita dengan alasan apa? Katanya walimatu safar kan gitu ya. Ya walimatu safar ini maksudnya ngundang orang makan untuk kasih tahu dia mau haji kan gitu, mau safar. Saya tanya, lah tujuannya ngapain mengadakan walimatu safar ini? Katanya ya untuk kita meminta doa agar didoakan. Loh, yang seharusnya berdoa itu kita yang mau safar, doakan mereka yang dalam keadaan nggak safar. Kenapa? Orang yang safar itu kan mustajabatu doa, didengarkan doanya. Kenapa kita undang orang-orang suruh doakan kita? Ini kan kebalik. Seharusnya kita doakan orang. Kemudian dia katakan, oh bukan cuma minta doa doang, juga sekalian minta maaf. Kalau minta maaf nggak nunggu waktu haji. Minta maaf kapanpun, bahkan segeranya kita harus minta maaf, karena kita nggak tahu mati kapan kan gitu. Jangan sampai kita masih punya kesalahan kepada orang lain, nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat maut, maka minta maaf segera. Jadi tidak ada alasan sebenarnya walimatu safar ini jemaah. Cuma dibuat-buat bahasanya. Kalau walimah kan aslinya untuk pernikahan. Nah karena ini bukan pernikahan dibilang safar gitu, walimatu safar. Cuman bungkusan, intinya ya dia pengen bilang ke orang, hei saya mau haji nih gitu, mau riak nih. Antum ya, kalau mau riak, mau nggak anak kasih tahu caranya biar cepat? Nggak usah pakai ngundang-undang orang. Banyak orang subhanallah begitu. Ya, dia sholat tahajud di tengah malam, masya Allah, difoto, masukkan ke media sosial, ke Instagram dan lain-lain. Capeknya malam ini bersama Allah. Air mata yang tercucur di tengah malam, dalam kurung sholat tahajud. Antum kalau mau riak, kasih nampak ke orang, nggak usah masukkan ke media sosial. Mau tahu caranya gimana? Malam-malam nih, ini kan antum mau sholat tahajud nih. Malam-malam siapa yang mau antum riakkan tuh ibadah itu, mau antum tampakkan ke dia? Datang ke rumahnya, ketok pintu rumahnya, begitu dibuka langsung gelar sejadah di situ. Allahu Akbar. Selesai udah. Ngapain masukkan ke media sosial? Tunggu besok pagi. Malam itu aja langsung. Nggak ada guna jamaah. Kalau kita riak ibadah kita, ibadah itu hukum asalnya ditutupi, hanya Allah dan kita yang tahu. Kalau memang ada di situ maslahat, memotivasi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita masukkan ke media sosial, kita sedang sholat tahajud, apa maslahatnya? Yang ada kan riak begitu. Sama aja seperti walimah safar tadi. Apa bedanya? Antum masukkan ke media dengan walimah safar tadi. Sama aja kalau antum pengen riakkan ke orang sholat tahajud, undang aja dia siang hari, kan malam kita mau sholat tahajud, undang semua orang makan siang, habis itu kasih tahu, nanti malam aku mau sholat tahajud. Kan sama aja begitu, walimatu safar. Dia undang semua orang, kasih tahu, aku mau pergi haji. Udah, kalau kita laksanakan haji tanpa orang tahu, alhamdulillah itu yang lebih bagus. Pulang juga tanpa orang tahu, kecuali kalau memang ada masalahnya, seperti contohnya kita mau izin di kantor, karena kan namanya orang pergi haji kan waktunya lama. Ya kita utarakanlah izinnya keperluannya apa. Nah itu nggak apa-apa, maslahat. Tapi kalau kita cerita ke setiap orang ini biar dipuji, biar mantap ini Pak Haji ini, masya Allah udah berapa kali. Kadang ada begitu, nggak ditanya orang, dia bilang saya sih alhamdulillah kalau haji udah 6 kali, nggak ditanya pun. Ada begitu. Saya mah tahun 2001 itu haji saya yang kelima. Udahlah cukup kalau antum haji, alhamdulillah. Cukup Allah yang tahu, kan begitu.